Oke, ini video singkat ya, menjawab pertanyaan Mas di mana membeli emas ya dan bagaimana caranya menjual emas gitu. Karena saya pernah membahas tentang investasi emas. Sebenarnya kalau saya bilang investasi sih, emas itu sebenarnya fungsinya adalah untuk menjaga nilai simpanan kita itu biar tidak terdampak inflasi. Ya, karena harga emas itu cenderung naik, tetapi jangka waktunya tidak pendek, itu ya. Jadi menyimpan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Jadi misalkan Anda memiliki sebuah perencanaan untuk misalkan 3 atau 5 tahun ke depan Anda kepingin apa gitu, itu bisa mempertahankan nilai uang Anda menjadi lebih stabil, lebih oke, gitu ya. Contoh nih, uang 100.000 itu sekitar 10 tahun yang lalu itu kita belanja dapat banyak, bener ya. 100.000 kita ke supermarket dapat banyak 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini Anda bawa 100.000, Anda pergi ke supermarket, Anda hanya mendapatkan sedikit. Betul ya? Atau mungkin Alfamart atau Indomaret Anda cuma mendapatkan beberapa aja. Ya? Itu yang membedakan. Nah, 10 tahun yang akan datang, 100.000 itu mungkin akan tambah dapat sedikit lagi, betul ya? Nah, dengan adanya emas itu kenapa kok bisa begitu, Mas? Kok bisa dapat banyak dapat sedikit ya? Karena seiring waktu berjalan ada inflasi yang terus menggerus nilai value dari uang kita. Oleh karena itu emas salah satunya adalah emas untuk menjaga nilai 100.000 itu di zaman dulu ya, sama nilainya tetap dapat banyak gitu loh istilahnya, untuk menjaga nilai kita agar tidak tergerus inflasi itu. Nah, terus bagaimana membeli emas? Membeli emas ada banyak cara ya. Anda bisa pergi ke toko emas, Anda bisa beli, banyak kok yang jual emas gitu. Ya ke toko emas, yang jelasnya toko emas ada yang jual. Kalau saya sih biasa memang pakai Antam ya, saya memang Antam. Saya nggak ngerti kenapa, tapi kalau saya sendiri memang sukanya Antam. Sebenarnya ada banyak merek ya, itu merek-mereknya sama. Itu cuma merek aja sih sebenarnya. Cuma menurut saya sih, kalau saya sih senang Antam ya. Kumpulin, nggak harus beli langsung sing besar ya, nggak harus beli langsung 20 gram, 25 gram, 10 gram, enggak. Anda bisa kumpulin bahkan yang setengah gram kecil-kecil juga ada, atau 1 gram juga ada. Itu untuk nge-save uang Anda, untuk nyimpen agar 3 tahun ke depan tuh nilainya tetap oke gitu loh istilahnya. Nah, terus kemana menjual gitu ya. Jadi membelinya yang kalau saya sih ke toko emas gitu bisa, atau beli punya temen juga bisa gitu ya, punya temen yang punya simpenan gitu kita bisa beli. Terus menjualnya gimana? Menjualnya ya ke toko emas lagi gitu. Saya biasanya kalau mau jual emas ya, saya mau jual emas, langkah saya adalah saya pergi ke toko emas. Saya pergi ke toko emas terus saya nanya, di sini ada emas Antam nggak? Ada gitu. 1 gramnya berapa? Misalkan 1 gramnya misalkan 1 juta gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalkan saya jual, bisa nggak saya jual emas saya? Nah, oh bisa, nanti rate harganya segini. Jadi akan diberikan rate harga. Ya biasanya nggak jauh-jauh dari harga jual mereka. Sekitar mungkin 5%-an lah di bawah harga mereka. Jadi misalkan 1 juta ya paling 975, 960 kayak gitu ya. Ini misalkan 1 juta nih. Ya sudah, kita keluarin emas kita tukar ya, dan mereka akan membayar kita dengan cash ya, mereka bayar kita dengan cash langsung, jadi cair duitnya. Ya sudah, semudah itu sebenarnya ya. Nah, kapan kita mencairkan yang terbaik, Mas? Ya ketika Anda memplanning sesuatu, misalkan 3 bulan lagi, misalkan 2 tahun lagi misalkan ada biaya anak sekolah, atau misalkan ingin membangun rumah dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa kumpulin mulai sekarang. Itu nanti ketika 3 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang, emas Anda sudah berkumpul, Anda tinggal jual aja ke toko emas, habis itu uangnya bisa Anda bangunkan rumah. Dan itu nilainya tidak akan sebesar ketika Anda ngumpulin duit cash memang. Karena nilai emasnya mempertahankan uang. Oke, semoga bisa membantu ya. Ini singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, good luck, salam laris manis.